Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang temperamen SJ, di video kali ini kita akan membahas temperamen SP, di mana temperamen ini dikenal sebagai freedom-based creators. Jadi mereka itu pencipta dan juga orang-orang yang fokus pada kebebasan, karena ini dipengaruhi oleh extroverted sensing juga. Untuk tipe kepribadian yang termasuk dalam kelompok temperamen SP ini, yang pertama itu ESTP, terus di sini juga ada ESFP, ISTP, dan juga ISFP. Kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama di sini, yaitu ciri utama dari artisan atau SP ini. Yang perlu di-highlight di sini, kenapa mereka disebut artisan? Mereka itu berjiwa seni juga. Tetapi perlu diketahui juga bahwa jiwa seni mereka itu berasal dari fungsi kognitif yang berbeda-beda. Misalnya untuk ISFP, mereka mencampurkan fungsi kognitif mereka FI dan SE-nya. Sehingga seninya itu bisa berbentuk lukisan atau apapun hal-hal yang diciptakan oleh mereka, tetapi mereka mencampurkannya dengan perasaan pribadi mereka sendiri. Dan saya sangat suka sekali dengan orang yang ISFP ini karena ketika mereka menciptakan sesuatu, mereka menciptakannya dengan perasaan. Tentunya tipe kepribadian yang lainnya juga bisa melakukannya, tetapi di sini mereka itu sangat autentik dan sangat natural sekali. Terus kemudian tipe kepribadian yang lainnya ada ISTP, di mana ISTP ini mereka menggunakan fungsi kognitif TI dan SE. Gabungan ini membuat mereka sangat kompeten dalam bidangnya. Mereka tidak terlalu fokus pada perasaan di sini, tetapi mereka fokus pada apa yang dibuatnya tersebut. Jadi hasil ciptaannya itu memang luar biasa, tetapi dalam segi perasaan itu kemungkinan besar lebih unggul ISFP. Tetapi kalau dalam hal kompetensi dalam bidangnya, ISTP cenderung lebih baik. Dan tentunya, lagi-lagi kita harus mengetahui juga bahwa ISTP juga bisa mengembangkan kemampuan FI-nya, ISFP juga bisa mengembangkan kemampuan TI-nya. Tetapi hal ini tentunya memerlukan tantangan yang sangat besar sekali. Karena fungsi kognitif dari masing-masing ISTP dan ISFP ini ada di ranah unconsciousness atau ranah yang tidak mereka sadari. Jadi apakah semua orang memiliki kesempatan? Yes, kayak gitu ya. Tetapi tantangannya itu akan berbeda satu sama lain. Misalnya untuk diri saya pribadi sebagai ENTJ ya, biasanya terkenal dengan tidak terlalu memprioritaskan perasaan, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa mengintegrasikannya. Justru di sanalah potensi mereka untuk tumbuh. Jadi setiap tipe kepribadian ini bukan hanya fokus ke egonya saja ya, tetapi harus juga mengembangkan ranah unconsciousness-nya ya, super egonya dan subconsciousness-nya juga. Jadi kita kembali lagi ke temperamen SP ini, mereka disebut artisan karena intinya mereka itu pencipta karya atau pengrajin. Jadi apa yang dikerjakan oleh mereka itu lebih identik dengan pekerjaan tangan. Ciri utama dari temperamen SP ini, yang pertama di sini mereka sangat hidup di saat ini atau here and now. Jadi di sini mereka itu tidak terlalu ribet ya, fokus ke masa depan, terlalu banyak perencanaan. Karena menurut orang-orang yang temperamen SP ini, itu hal yang tidak terlalu diprioritaskan oleh mereka. Walaupun tentunya mereka juga masih bisa merencanakan, tetapi perencanaannya itu paling jangka pendek. Tetapi dalam hal long term, mereka mungkin ada sedikit. Mereka tidak terlalu fokus ke sana. Karena jika orang yang temperamen SP ini terlalu fokus ke masa depan, mereka akan melupakan apa yang menjadi kewajibannya sekarang. Dan sebenarnya ini menjadi kelemahan dan kelebihan juga ya bagi orang yang NT dan SP juga. Dimana orang NT atau bahkan NF ini mereka sangat fokus pada masa yang akan datang. Kelemahannya itu mereka tidak bisa stay in the moment. Mereka itu tidak bisa terlalu menikmati masa-masa sekarang. Dan selanjutnya di sini juga mereka mengutamakan keinginan pribadi dibanding kewajiban. Tentunya di sini mereka juga sangat sadar terhadap kewajiban mereka, tetapi yang mereka utamakan di sini itu keinginan pribadi mereka. Misalnya untuk ESFP dan ESTP, mereka bahkan sangat spontan sekali dibanding dengan ISTP dan ISFP. Jadi mereka itu benar-benar easy going. Sementara itu untuk ISFP dan ISTP di sini, mereka mendefinisikan terlebih dahulu dengan fungsi kognitif yang pertamanya. Misalnya untuk ISFP dengan perasaan pribadinya, dan untuk ISTP itu lebih ke kompetensi yang mereka ingin fokuskan. Terus ciri selanjutnya di sini juga butuh kebebasan untuk bisa kreatif. Orang yang ISTP, ESTP, ESFP, dan ISFP juga mereka bisa kreatif, spontan. Itu karena kebebasan mereka. Mereka lebih fokus pada improvisasi juga kayak gitu. Di sanalah mereka bisa melihat peluang juga dan menyesuaikan diri. Jadi perbaikannya itu selama dalam prosesnya dibanding dengan orang yang NF dan NT. Mereka akan mempersiapkan terlebih dahulu, kemudian mereka take action. Alhasil di poin yang terakhir ini mereka cepat beradaptasi dengan situasi yang nyata. Jadi mereka itu menggunakan taktik daripada strategi. Strategi itu lebih ke long term planning ya, atau perencanaan jangka panjang. Mereka itu lebih fokus ya udahlah hadapi situasi yang ada sekarang,
kemudian improvisasi saja dan nikmati prosesnya. Itu tipikal orang yang temperamen SP ini. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya ya, kreativitas dan dunia fisik. Yang pertama, seperti yang sudah disebutkan tadi juga, mereka itu punya kesadaran mekanik yang tinggi. Kita ambil saja contohnya ISTP dan ISFP lagi, di mana mereka itu di sini mempunyai kemampuan mekanik yang tinggi dipengaruhi oleh extroverted sensing-nya. Begitu juga sama dengan ESTP dan ESFP. Misalnya kita ambil ISTP. Mereka akan fokus meningkatkan kompetensi pada apa yang mereka prioritaskan. Sehingga pada akhirnya mereka bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Walaupun jika kita tanya ke mereka, apakah kamu menciptakan ini sesuai dengan perasaan mereka pribadi, mereka tidak terlalu memprioritaskan perasaan di sini ya, tetapi logika yang diutamakan. Sementara jika kita berbicara ke ISFP, ketika mereka menciptakan sebuah karya seninya, ya, mereka akan bisa menjelaskannya dengan perasaannya sendiri. Itulah bedanya antara ISFP dan ISTP di sini. Tentunya hal ini juga sama dengan ESFP dan ESTP, hanya saja mereka yang dominannya itu SE, yang membuat mereka bahkan energik dan gampang take action. Jadi yang ada dalam pikiran mereka itu, ya udahlah take action dan selesaikan. Kemudian poin selanjutnya juga di sini, mereka sangat unggul dalam pekerjaan tangan dan fisik, baik itu konstruksi, desain, seni, teknik, media. Jadi misalnya kita ambil ISFP, mereka itu bagus dalam graphic designs ya, dan hal-hal berkaitan dengan karya seni, yang mana tentunya melibatkan perasaan mereka sendiri. Mereka itu sangat senang jika hasil karyanya diapresiasi banyak orang, karena itu berasal dari perasaan mereka sendiri juga pada dasarnya. Sementara untuk ESTP dan ISTP, mereka lebih fokus pada hal-hal yang bersifat logik saja, tidak terlalu memprioritaskan perasaan di sini. Yang penting kompeten saja. Untuk ESFP dan ISFP, mereka fokus pada perasaan. Justru di sini logik yang mereka kurang prioritaskan. Jadi apapun yang mereka lakukan harus sesuai dengan perasaan pribadinya sendiri. Kemudian di sini juga mereka mampu memanipulasi lingkungan fisik intinya. Oleh karena itu, orang-orang yang temperamen SP ini benar-benar dibutuhkan di dalam masyarakat untuk menstabilkan roda perekonomian. Yang terakhir di sini, karya atau hasil nyata adalah identitas diri mereka. Jadi ketika keempat tipe kepribadian ini menciptakan sebuah karya, itu merupakan identitas mereka. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita melihat beberapa individu yang memiliki temperamen SP ini, di sini kita benar-benar dianjurkan untuk mengapresiasi hasil karya mereka. Mereka akan merasa sangat dihargai sekali. Jadi di sini hubungan pun lebih baik juga seperti begitu dengan mereka. Kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya di sini, cara mengambil keputusan orang yang temperamen SP ini. Yang pertama, mereka lebih mengandalkan reaksi spontan daripada rencana jangka panjang kayak gitu ya, seperti yang sudah disebutkan tadi juga. Mereka itu tidak terlalu fokus ke rencana-rencana jangka panjang. Mereka fokus pada apa yang ada sekarang aja lah. Jadi dalam perilakunya pun sangat spontan sekali. Poin selanjutnya ini sudah tadi disebutkan juga, bertindak berdasarkan logika internal mereka, atau di sini introverted thinking mereka ya. Kemudian nilai pribadi mereka, atau di sini FI. Jadi mereka itu cenderung kurang lebih mirip ya satu sama lain. Hanya saja yang bedanya itu ada yang dominan SE-nya, ada yang SE-nya itu menjadi auxiliary. Dan tentunya di sini juga akan mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan. Terakhir di sini mereka tidak nyaman dengan terlalu banyak aturan atau struktur. Setidaknya dengan mengetahui temperamen seperti begini ya, kita akan mengetahui lebih awal potensi di mana akan terjadi konflik atau kesalahpahaman. Nah, kita lanjutkan ke poin selanjutnya di sini, emosi dan reaksi dari temperamen SP ini. Yang pertama, mereka cenderung bereaksi langsung di momen itu juga. Jadi di sini mereka tidak akan terlalu memikirkan jangka panjang itu seperti apa. Dan inilah yang harus menjadi kehati-hatian bagi orang yang temperamen SP ini. Karena di sini mereka juga harus memprioritaskan fungsi yang mereka tekan juga, yakni fungsi cognitive introverted intuition atau bahkan extroverted intuition juga. Nah, di sini uniknya jika kita berbicara tentang kemarahan dari temperamen SP ini, bisa cepat marah atau meledak, tapi cepat reda juga, seperti begitu. Jadi mereka itu langsung lupa, karena mereka tidak terlalu memikirkan jangka panjang. Nah, mengapa orang yang temperamen SP ini bisa marah ya? Hal ini bisa terjadi jika tidak diberi ruang bereaksi ya, emosi bisa menumpuk untuk mereka. Dan tentunya di sini bukan rasa marah saja, tetapi jika mereka misalnya terlalu bosan berada di dalam rumah, disinilah emosi mereka bisa menumpuk dan mereka benar-benar ingin keluar menikmati suasana. Poin yang terakhir di sini, masalah sering dianggap selesai setelah momennya lewat. Jadi setelah momennya lewat ya sudah. Tetapi ada beberapa kasus misalnya seperti begini ya, saya temperamen SP tetapi saya masih ingat kok masa-masa lalu. Jika kita ingat masa-masa lalu, apalagi pengalaman buruk, maka kita bisa memastikan bahwa kita itu benar-benar sedang berada di ranah unconsciousness, ranah yang membuat kita tidak nyaman. Hal ini memang tidak nyaman tetapi membuat kita bertumbuh. Kita benar-benar berusaha untuk lebih reflektif lagi. Bayangkan saja orang yang ESTP ini, mereka ranah unconsciousness-nya itu ISTJ. Ketika mereka berada dalam ranah unconsciousness dan mengintegrasikannya dengan ego mereka, maka
maka yang terjadi di sini mereka akan lebih reflektif lagi dalam berpikirnya, dan ketika mereka take action juga mereka lebih bijaksana. Jadi itulah pentingnya mengetahui nature dan nurture juga seperti begitu ya. Jika memang kita nature-nya itu ESTP, kemudian di sini kita merasa tidak nyaman mengingat-ingat masa lalu, maka yang terjadi di sini kita akan lebih reflektif lagi, dan tentunya hal ini memberikan impact yang positif ke orang yang ESTP ini. Tetapi di sini juga kita tidak bisa hidup hanya dalam ranah unconsciousness saja kayak gitu ya, bisa-bisa kita stres juga. Jadi intinya kita harus memahami dinamika atau integrasi subconsciousness ya, unconsciousness, super ego, dan juga ego kita. Kita lanjut lagi ya ke poin berikutnya di sini, pola hidup temperamen SP ini dan cara menjalani hari-harinya. Poin yang pertama di sini, mereka tidak terlalu merencanakan secara detail hari-hari mereka. Jadi di sini mereka langsung saja menjalani hari-harinya. Nah, selanjutnya di sini juga mereka lebih taktis daripada strategis. Seperti yang sudah disebutkan tadi juga, mereka itu lebih ke improvisasi selama proses daripada strategis atau perencanaan jangka panjang lebih spesifiknya. Poin yang terakhir di sini, terlalu banyak perencanaan untuk orang yang temperamen SP ini justru terasa mengekang bagi mereka. Nah, kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya di sini, hubungan dan peran sosial temperamen SP ini. Yang pertama, mereka sangat memperhatikan pengalaman orang lain. Ya, seperti yang bisa kita ketahui, extroverted sensing itu identik dengan memberikan pengalaman yang baik pada orang lain dan tentunya pengalaman dirinya sendiri juga. Karena seperti yang bisa kita ketahui dari energinya itu extrovert. Alhasil di sini juga mereka itu lebih ekspresif ya, ingin berpamer juga seperti begitu ya, tapi pamer dalam hal positif juga. Maksudnya itu lebih ke menunjukkan eksistensi mereka. Jadi eksistensi mereka itu lebih kelihatan. Itu orang yang SE, apalagi SE dominan. Kalau orang yang SE-nya itu auxiliary, mereka akan cenderung lebih melihatkan hasilnya terlebih dahulu daripada eksistensinya. Karena mereka di sini memprioritaskan entah itu perasaan mereka sendiri atau pemikirannya sendiri. Kalau perasaan itu lebih ke ISFP, kalau pemikiran itu lebih ke ISTP. Jadi kita ulangi lagi di sini, mereka itu lebih ekspresif ya, showy, dan juga ingin menunjukkan karyanya intinya. Kemudian selanjutnya di sini dilihat dari populasinya juga sekitar 30%-nya untuk temperamen SP ini, dan sering jadi standar orang yang kompeten secara fisik. Mereka orang yang memang jago dalam hal berkarya, dan tentunya tipe yang lain juga sebenarnya bisa, tetapi hal ini sangat menjadi kecenderungan utama bagi orang yang temperamen SP ini. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, temperamen SP atau disebut juga dengan the artisan, mereka adalah tipe yang mengutamakan kebebasan ya, hidup di masa sekarang, ekspresif dan kreatif juga. Kemudian poin selanjutnya di sini juga mereka berkembang saat diberikan pilihan, ruang, dan kepercayaan. Nah, yang terakhir, memahami temperamen SP ini membantu membangun hubungan yang lebih seimbang juga. Nah, itulah untuk video kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.